Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung, yang tidak bisa kita perkirakan. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan sedikit tentang surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan yang merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah yaitu surat-surat yang turun kepada Rasulullah SAW sebelum hijrah. Termasuk diantaranya menurut sebagian ulama adalah surah Al-Kautsar. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa surah Al-Kautsar merupakan surah Madaniyah. Surah Madaniyah artinya surah-surah yang turun kepada Rasulullah SAW setelah beliau hijrah ke Madinah. Jadi ada dua pendapat ulama tentang surah Al-Kautsar. Yang pertama mengatakan dia adalah surah Makkiyah, dan ini mayoritas ulama tafsir yang mengatakan demikian. Dan pendapat yang kedua mengatakan dia adalah surah Madaniyah. Ini merupakan pendapat sebagian kecil di antara ahli tafsir. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar sebagai kabar gembira bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azhurina. Ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami pada suatu hari, iz aghfa ighfa'atan. Tiba-tiba Rasulullah SAW tidur sejenak. Summa rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Lalu kami bertanya, kata Anas bin Malik, ma adhakaka ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah SAW? Qala, maka beliau bersabda, unzilat alayya anifan surah. Kata Rasulullah SAW, barusan telah diturunkan kepadaku sebuah surah. Jadi Anas bin Malik menceritakan tentang bagaimana proses turunnya surah Al-Kautsar. Ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah SAW tidur sebentar. Kemudian beliau bangun dan beliau mengangkat kepalanya ke arah langit dan tersenyum. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah SAW, atau tersenyum wahai Rasulullah SAW? Maka kata beliau, barusan telah diturunkan kepadaku sebuah surah. Hadis ini bukan menunjukkan bahwa ada surah yang turun kepada Rasulullah SAW dalam keadaan tidur. Tidak ada surah Al-Quran yang turun kepada Rasulullah dalam keadaan tidur. Tapi maksudnya adalah tidur yang ringan karena beratnya wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah SAW membaca surah Al-Kautsar. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita lihat penjelasan ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan engkau maksudnya di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang diberikan? Al-Kautsar. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa ia telah memberikan ya Al-Kautsar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa makna Al-Kautsar? Apa makna Al-Kautsar? Di sini para ulama menjelaskan bahwa makna Al-Kautsar yang pertama adalah nikmat-nikmat yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama nikmat nubuwah, nikmat risalah, ya, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi makna Al-Kautsar yang pertama adalah nikmat yang sangat banyak, ya. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Al-Kautsar artinya al-khairul katsir allazi a'tahu Allahu iyyah.
Kata Ibnu Abbas, makna Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, makna Al-Kautsar yang pertama, ya, menurut ulama tafsir, adalah al-khairul katsir allazi a'tahu Allah iyah, yaitu kebaikan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bishr, ya, dia berkata, qultu li Sa'id bin Jubair. Kata Abu Bishr, aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair, inna nasan yaz'umun annahu nahrun fil jannah. Kata Abu Bishr kepada Sa'id bin Jubair, ada orang-orang yang mendakwakan atau menyatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah nahrun fil jannah, adalah surga, adalah sungai di surga. Faqala Sa'id, maka Sa'id bin Jubair berkata, an-nahrul lazi fil jannah minal khairil lazi a'tahu Allahu iyyah. Kata Sa'id bin Jubair, surga atau sungai yang Allah sediakan di surga bagi Nabi Muhammad SAW itu termasuk kebaikan yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad SAW. Jadi apa namanya? Ini makna pertama dari Al-Kautsar, yaitu kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Muhammad SAW. Abu Bishr pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair. Kata Abu Bishr, ada orang-orang yang menyatakan bahwa Al-Kautsar maknanya adalah sungai di surga yang Allah sediakan bagi nabinya Muhammad SAW. Kata Sa'id bin Jubair, sungai di surga itu juga termasuk di antara kebaikan, di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Muhammad SAW. Jadi makna Al-Kautsar yang pertama menurut ahli tafsir adalah kebaikan yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Muhammad SAW. Penafsiran yang kedua terkait Al-Kautsar, terkait makna Al-Kautsar adalah telaga di surga, al-haud fil jannah. Ya, dan ini merupakan makna yang lebih spesifik. Ya, al-haud fil jannah itu telaga yang Allah sediakan khusus bagi nabinya Muhammad SAW di surga. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, dia berkata, Nabi SAW bersabda, bainama ana asiru fil jannah. Ya. Rasulullah menceritakan hal yang akan terjadi di hari kiamat. Kata beliau, ketika aku sedang berjalan di surga, iz ana binahrin, tiba-tiba aku, ya, berada di sebuah sungai. Hafatahu qibabud durril mujawwaf. Ya. Kedua pinggir sungai tersebut adalah, ya, permata yang berongga, ada lubang di tengahnya. Qultu ma haza ya Jibril. Lalu aku, kata Nabi, bertanya, sungai apakah ini wahai Jibril? Qala hazal kautsar. Kata Jibril kepada Nabi SAW, ini adalah sungai Al-Kautsar. Allazi a'taka rabbuka fa iza tinuhu aw tibuhu mizkul azfar. Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW, ya, sungai apakah ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, ini adalah sungai Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ya. Kata Nabi selanjutnya, ternyata tanahnya atau wewangiannya adalah misik azfar. Ya, misik azfar adalah minyak wangi yang sangat wangi. Ya. Jadi penafsiran yang kedua dari kata Al-Kautsar adalah sungai di surga yang diperuntukkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sungai atau telaga yang Allah janjikan kepada nabinya di surga, maka kita akan dapatkan beberapa keterangan terkait dengan sungai yang Allah Subhanahu wa taala janjikan buat nabinya di surga yang disebut dengan sungai Al-Kautsar atau telaga Al-Kautsar. Di antara keterangan dalam hadis Nabi SAW terkait dengan Al-Kautsar, sungai di surga yang Allah janjikan buat nabinya, pertama luasnya. Luas, ya, Al-Kautsar, ya, di surga nanti adalah jarak antara Jarba dan Azruh. Jarak yang sangat jauh, yaitu antara Jarba dan Azruh. Dalam riwayat lain, sejauh perjalanan 1 bulan. Dikatakan bahwa luas sungai Al-Kautsar yang Allah janjikan buat nabinya di surga, itu jarak antara Jarba dan Azruh, atau perjalanan 1 bulan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, jarak antara Ilya dan San'a di Yaman. Jarak antara Ilya dan San'a di Yaman. Ilya adalah suatu tempat di Syam.
Dan Yaman adalah bagian selatan Jazirah Arab. Jadi jarak yang sangat luas. Dalam riwayat lain juga Nabi mengatakan antara Madinah dan Sana'a jarak yang sangat jauh. Ini menunjukkan bahwa Telaga Al-Kautsar yang Allah janjikan buat Nabi SAW itu jaraknya sangat luas ya. Dalam yang lain dari Abu Dzar, kata Nabi SAW, arduhu mislu tulihi, lebarnya seperti panjangnya. Ma baina Amman ila Ailah, yaitu jarak antara Amman dan Ailah ya. Jarak antara Amman dan Ailah. Ya. Dan Rasulullah juga mengatakan bahwa jarak atau luasnya adalah perjalanan 1 bulan. Dari Ibnu Ammar, Rasulullah SAW bersabda, haudi masiratu syahrin. Bahwa telaga yang dikhususkan untukku, kata beliau, itu luas perjalanan 1 bulan. Wazawayahu sawa. Dan 4 sisinya sama. Maksudnya lebarnya dan panjangnya sama. Wa ma'uhu abyadu minal wariq. Sedangkan airnya lebih putih dari perak ya. Nah, para ulama tafsir mengatakan kenapa terjadi ya perbedaan dalam keterangan tentang jarak atau luas telaga Rasulullah SAW. Para ulama menjelaskan sebabnya adalah karena Rasulullah SAW menyesuaikan dengan pemahaman para sahabat yang mendengar pada saat itu tentang luasnya telaga Al-Kautsar yang disediakan bagi Rasulullah SAW. Atau menurut para ulama sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala menambahkan luasnya ya dengan jarak yang terjauh sehingga Nabi SAW ya menjelaskan kembali kepada para sahabat ya. Kemudian pinggir Al-Kautsar itu berupa kubah-kubah dari mutiara yang berongga dan tanahnya terbuat dari misik azfar dan baunya lebih wangi daripada minyak kasturi. Rasulullah SAW menjelaskan ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibn Yaman. Kata beliau, baina haudi kama baina Ailah wa Mudar. Ya, luas telagaku Al-Kautsar, kata Rasulullah, antara jarak Ailah dan Mudar. Aniyatuhu aksar atau misla adadi nujumis sama. Dan bejana-bejana untuk minum, gelas-gelas untuk minum di telaga Rasulullah SAW itu adalah sebanyak bintang di langit. Siapa yang bisa menghitung bintang di langit? Tidak ada. Sebanyak itulah gelas-gelas yang disediakan di telaga Rasulullah SAW untuk diminum oleh pengikut Rasulullah SAW. Ma'uhu ahla minal asal. Airnya, air telaga Rasulullah SAW lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Wa asyaddu bayadan minal laban. Lebih putih dari susu. Ya, lebih manis daripada madu rasanya dan warnanya lebih ya putih daripada susu. Wa abradu minas salji, lebih dingin dari salju. Ya, wa atyabu rihan minal misk, dan lebih ya wangi baunya daripada kasturi. Man syariba minhu lam yazma' ba'dahu abada. Man syariba minhu lam yazma' ba'dahu. Siapa yang minum dari telaga Al-Kautsar itu, maka dia tidak akan pernah kehausan lagi setelahnya. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan beberapa hal tentang telaga beliau. Pertama, luasnya seperti luas wilayah dari Ailah ke Mudar. Dan bejana-bejananya sebanyak bintang di langit. Ya. Kemudian airnya lebih manis dari madu. Kemudian lebih putih dari susu. Dan lebih dingin dari salju. Dan baunya lebih ya wangi daripada minyak kasturi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga jelaskan ya tentang siapa orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga Al-Kautsar yang Allah sediakan bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjelaskan ada orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang murtad sebelum dan setelah Nabi SAW wafat. Bila seseorang masuk dalam agama Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam, baik sebelum Rasulullah wafat ataupun setelah Rasulullah wafat, maka dia tidak akan minum dari telaga Al-Kautsar. Kemudian al-munafiq, orang yang nifaq. Nifaq yaitu menampakkan Islam secara zahir dan menyembunyikan kekufuran. Kemudian pelaku bid'ah yang membuat perkara yang baru dalam agama ini tidak akan meminum dari telaga Rasulullah SAW. Kemudian pelaku dosa besar. Jadi Rasulullah SAW jelaskan kepada kita
orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga beliau pada hari kiamat. Orang yang murtad, ya, kemudian orang munafik, pelaku bid'ah dan pelaku dosa besar. Kemudian hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala ayuzadanna rijalu min haudi kama yuzadul ba'irud dhalu unadihim ala halumma wa yuqalu innahum qad baddalu ba'daka fa'aqulu suhkan. Kata Rasulullah SAW, ada beberapa orang dari umatku yang akan dihalang-halangi untuk mendatangi telagaku untuk minum. Ya, sebagaimana onta yang tersesat dihalangi untuk minum di sebuah sumber air. Unadihim, aku panggil mereka, kata Rasulullah SAW. Ya, wa yuqalu innahum qad baddalu ba'daka. Lalu dikatakan kepada beliau, mereka sudah mengubah ajaranmu setelah engkau. Fa'aqulu suhkan. Maka kata Rasulullah, aku katakan menjauhlah dan menjauhlah kalian. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga Rasulullah SAW pada hari kiamat. Ya, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang bisa meminum dari telaga Rasulullah SAW dan kita tidak kehausan lagi setelahnya. Ini makna dari ayat yang pertama, inna a'tayna kal kautsar. Semuanya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Al-kautsar ada dua penafsiran, yaitu al-khairul katsirul ladzi a'tahu Allah iyyah, yaitu kebaikan yang sangat banyak yang Allah telah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan makna yang kedua adalah telaga di surga yang Allah khususkan bagi Nabi kita Muhammad SAW yang sifat-sifatnya telah kita terangkan. Lalu ayat yang kedua dalam surah Al-Kautsar Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah karena Tuhan engkau dan menyembelihlah karena Tuhan engkau. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya yang mulia untuk mengerjakan salat dan juga menyembelih. Apa maksud perintah salat dalam ayat yang mulia ini? Fasalli, maka salatlah engkau. Apa maksud perintah salat dalam ayat ini? Para ulama mengatakan bahwa perintah salat yang dimaksud dalam ayat ini adalah perintah salat secara umum. Perintah salat secara umum. Ya. Di mana Allah SWT perintahkan untuk mengikhlaskan ibadah salat hanya untuknya saja. Sebagaimana firman Allah SWT, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah Muhammad, ya, sesungguhnya salatku, ya, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sama sekali sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang aku diperintahkan untuk meyakininya dan menjalankannya dalam kehidupanku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menjelaskan bahwa makna ayat fasalli, maka salatlah, yaitu perintah untuk mengerjakan salat secara umum. Semua salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, ya, bagi kita umat Islam. Ya, di mana salat 5 waktu adalah rukun terbesar setelah syahadatain. Ya, bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian, keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan yang hak selainnya, dan Muhammad adalah utusan Allah SWT. Selanjutnya, wa iqamis salah, ya, menegakkan salat. Rasulullah SAW ditanya, mal Islam? Apa itu Islam? Beliau mengatakan, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah. Islam itu, kata Rasulullah, kamu bersaksi dengan hati dan lisanmu bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian, ya, kamu menegakkan salat. Jadi yang dimaksud dengan perintah mengerjakan salat di sini adalah perintah mengerjakan salat 5 waktu, ya, yang wajib hukumnya ditegakkan oleh setiap muslim yang balik, yang berakal, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Perintah yang pertama, ya, yang diwajibkan setelah menegakkan syahadatain adalah mengerjakan salat 5 waktu. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perintah mengerjakan salat dalam ayat ini adalah salat duha. Salat Idul Adha. Ada ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perintah mengerjakan salat dalam ayat ini adalah perintah untuk mengerjakan salat Idul Adha. Ya. Kenapa? Karena setelah perintah mengerjakan salat, Allah lanjutkan dengan perintah menyembelih hewan.
fasalli, maka salatlah engkau li rabbika, untuk Tuhan engkau. Selanjutnya Allah perintahkan untuk menyembelih hewan, wanhar, sembelihlah hewan. Ya. Di sini para ulama sebagian menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perintah salat di sini adalah salat Idul Adha, karena ada penguatnya, yaitu perintah untuk menyembelih hewan setelahnya. Ya. Tapi kedua penafsiran ini adalah penafsiran yang benar. Ya. Kalau dimaknai bahwa perintah salat ya adalah perintah salat 5 waktu, itu juga benar. Atau dimaknai bahwa perintah salat di sini adalah salat khusus, yaitu salat Idul Adha, juga benar. Ya. Karena kedua-dua salat ini, baik salat secara umum, salat wajib maupun salat Idul Adha, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada perintah untuk menyembelih, wanhar, sembelihlah. Ya, wanhar ya dari kata nahara yanharu, ya, nahran itu menyembelih, ya, di pangkal leher. Nah, apa maksud perintah menyembelih di sini? Sembelihlah. Sama seperti perintah untuk mengerjakan salat di bagian yang pertama, fasalli li rabbika, salat untuk Tuhanmu. Ya, di sini ada tafsir salat secara umum atau salat Idul Adha. Begitu juga wanhar, sembelihlah. Ada ulama yang mengatakan bahwa maksudnya adalah menyembelih secara umum, hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud menyembelih di sini adalah sembelihan setelah mengerjakan salat Idul Adha, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan ada seseorang di antara kalian yang ingin berkurban, jangan dia memotong rambutnya dan kulitnya, kalau ada yang terkelupas misalnya, sama sekali. Ya. Penafsiran yang kedua, makna wanhar, menyembelihlah untuk Allah SWT, yaitu menyembelih secara umum. Ya. Menyembelih secara umum, hanya diperuntukkan untuk Allah SWT. Menyembelih itu ada macam-macam. Menyembelih untuk dijual dagingnya, orang menyembelih ayam, menyembelih kambing, sapi, kerbau untuk disembelih dagingnya, itu boleh. Atau menyembelih ya untuk disediakan bagi tamu-tamu, boleh. Atau menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala seperti pada hari raya Idul Adha, ya. Ini namanya sembelihan yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sembelihan yang merupakan ibadah ini tidak boleh sama sekali diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun rumah, kemudian ketika didatarkan lokasi rumahnya, perumahannya, dia sembelih beberapa ekor ayam agar terhindar dari gangguan makhluk halus yang ada di sana. Ini adalah sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini haram hukumnya. Ya, ada tempat yang dianggap angker seram, dipersembahkanlah ke sana sembelihan. Ya, sapi, kepala sapi dan sebagainya. Laut lagi ngamuk, ya, kemudian dipersembahkanlah sembelihan ke sana. Ya, kerbau atau sebagainya dihanyutkan ke sana sebagai persembahan bagi penghuninya. Ini adalah sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya adalah syirik. Kata Rasulullah SAW, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah laknat siapa? Orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah laknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ayat yang kedua dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau karena Tuhan engkau, dan menyembelihlah karena Tuhan engkau. Bisa jadi yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat wajib secara umum, dan bisa juga maksud adalah salat Idul Adha, dan kedua penafsirannya benar. Demikian pula menyembelih. Bisa jadi yang dimaksud yang menyembelih adalah menyembelih ya setelah salat Idul Adha, dan juga bisa menyembelih secara umum. Dan kedua-duanya, salat dan menyembelih hewan, hanya boleh diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sama sekali salat karena riya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang salat karena selain Allah Subhanahu wa taala. Allazina hum uraun, ya, mereka yang riya dalam salatnya, ya. Wailul musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun, ya. Dan riya dalam salat ini termasuk sifatnya orang-orang munafik, ya. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala yuraunan nas. Kalau mereka berdiri untuk mengerjakan salat, mereka malas-malasan dan mereka riya terhadap manusia, ingin dipandang, ingin dipuji dengan salatnya. Demikian pula yang menyembelih hewan hanya boleh diperuntukkan bagi Allah SWT, tidak boleh sama sekali bagi yang lain, ya, karena dia merupakan ibadah, dan ibadah itu
hanya boleh diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini, dua ayat yang terdahulu, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau nikmat yang banyak atau telaga ya di surga, maka salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Dari sini ulama menyimpulkan bahwasanya jika seorang hamba telah diberikan nikmat oleh Allah SWT, apalagi nikmat yang begitu banyak, maka tugasnya adalah mensyukurinya. Dan ini kita dapatkan dalam banyak ayat dalam Quranul Karim. Setelah Allah SWT sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada nabinya, kemudian dia perintahkan untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam ayat ini, Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada nabinya, kemudian setelahnya Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Fasholli lirabbika wanhar. Kami telah berikan kepada engkau nikmat yang banyak. Apa tugas selanjutnya? Fasholli lirabbika wanhar. Ya, beribadahlah kepada Tuhanmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan nikmat yang banyak, itu termasuk di antara satu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempergunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan bahwa bersyukur itu ada 3 bentuk. Yang pertama, lisan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa meyakini dalam hati bahwa semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepintaran, bukan karena kecerdasan, bukan karena relasi yang luas. Dan yang ketiga adalah mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan keluarga Daud ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur atasnya. Ya'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah kalian, lakukanlah amal soleh wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit di antara hambaku yang bersyukur, yang benar-benar bersyukur. Sebagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, orang yang telah Allah ampuni dosanya yang terdahulu atau yang akan datang, ya, beliau mengerjakan salat malam sampai bengkak kedua betisnya. Sebagaimana dikatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla hatta tafakhat qadamah. Nabi SAW mengerjakan salat malam sampai bengkak kedua betisnya. Faqila lahu atukallafu hadza? Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah sesusah itu engkau beribadah wahai Rasulullah SAW? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Padahal dosa engkau semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, afala akunu abdan syakura? Ya, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadaku? Kemudian dalam ayat ketiga Allah SWT mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad SAW, dia akan terputus dari segala kebaikan. Sesungguhnya orang yang benci kepada Rasulullah SAW, dia akan terputus dari segala bentuk kebaikan. Inna syani'aka huwal abtar. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang benci Rasulullah SAW dan membenci sunnahnya. Dia akan terputus dari kebaikan. Semakin lama, semakin jauh dari kebaikan. Semakin jauh dari tuntunan Islam. Ya. Makna abtar, inna syani'aka huwal abtar. Apa makna abtar? Yaitu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Yang kedua, terputus namanya, hilang namanya. Tidak disebut lagi setelah dia meninggal dunia. Betapa banyak ya di dunia ini orang yang setelah meninggal tidak diingat lagi oleh orang jasanya. Atau kalau disebut pun yang disebutkan adalah keburukannya. Ini adalah makna al-abtar. Ya. Tidak dipuji. Lihat kalau setiap kali orang menyebut nama Fir'aun, ya, pasti ya dalam bentuk celaan. Nama Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, dan orang-orang ya pendosa terdahulu. Ketika namanya disebut, tidak disebutkan dalam konteks kebaikan, tapi disebutkan dalam celaan. Ini makna dari al-abtar, yaitu terputus dari rahmat Allah SWT, jauh dari rahmat Allah SWT. Dan yang kedua adalah terputus pujian untuknya. Tidak ada lagi pujian terhadap orang tersebut setelah dia meninggalkan dunia ini. Lihatlah orang-orang musyrikin yang menghina Nabi kita Muhammad SAW. Mereka memanggil Nabi SAW dengan abtar. Ya, ketika anaknya Nabi SAW meninggal dunia. Ya. Nah, tidak ada lagi anak laki-laki yang akan membawa nama baik bapaknya setelahnya. Ketika itu orang-orang musyrik menghina beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat balasan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang menghina Nabi SAW. Muhammad, sekarang anakmu sudah meninggal semua, anak laki-lakimu. Tidak ada lagi yang akan membawa nama baikmu setelah kamu tiada.
dan Allah balas ucapan buruk mereka itu dengan menjadikan mereka sebagai celaan dan hinaan setiap kali disebutkan nama mereka sampai hari kiamat. Ya. Abdullah bin Mas'ud dia berkata, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat yang mulia ridwanullah ta'ala alaihim. Kata beliau, ma ta'udduna ar-raqubu fikum? Ma ta'udduna ar-raquba fikum? Menurut kalian, kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapakah yang disebut dengan ar-raqub? Ar-raqub yaitu orang yang tidak punya anak. Ya, disebut dalam bahasa Arab ar-raqub. Qala kata Ibnu Mas'ud, qulna, kami menjawab, allazi la yuladu lahu. Ar-raqub menurut kami, kata Ibnu Mas'ud, itu orang yang tidak punya anak. Tidak ada anak, tidak ada anaknya. Laisa zak birraqubi. Kata Rasulullah SAW, bukan itu makna raqub yang sebenarnya. Walakinnahu ar-rajulul lazi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Tetapi yang dimaksud dengan ar-raqub yaitu ya orang yang anaknya tidak dapat memberikan kebaikan sama sekali untuknya. Itu makna ar-raqub. Orang yang anaknya tidak dapat memberikan kebaikan sama sekali untuknya. Dia sudah meninggal dunia, ternyata anaknya juga sama jalannya dengannya dalam kesesatan. Sehingga dia tidak membawa nama baik bapaknya sama sekali. Ya. Ingat bahwa setiap orang yang membenci Rasulullah SAW, dialah al-abtar, yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang-orang yang benci kepada Rasulullah SAW, ingat Allah akan membela beliau. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan menjaga engkau dari segala orang yang mengolok-olok. Semakin tebal dan keras penghinaan seseorang kepada Rasulullah, semakin jauh dia dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Menghina Rasulullah termasuk juga menghina sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, berapa banyak orang-orang yang melecehkan sunnah Rasulullah SAW. Padahal itu sunnah, dia tahu juga sunnah. Nah, jangan sampai dia termasuk kepada al-abtar. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari surah Al-Kautsar, surat terpendek dalam Al-Quran ini, yang pertama, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan begitu banyak karunia kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pelajaran dari surah yang pendek ini, bahwasanya semua nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita patut untuk kita syukuri, patut untuk kita ya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat tersebut. Kemudian di antara pelajaran dari surah yang pendek ini juga adalah kita mesti beribadah ya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jangan sampai seorang beribadah untuk motif-motif lain. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan berulang-ulang kali agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya, mereka tidak diperintahkan kecuali memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berlaku lurus. Ya, bahkan nabinya yang mulia alaihi salatu wasalam, Allah perintahkan untuk beribadah dengan ikhlas. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadahlah dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Kautsar juga Allah berfirman, "Fashalli lirabbika wanhar." Ya. Salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Kemudian juga kaum muslimin rahimakumullah, ya, akhir yang baik itu selalu bagi orang bertakwa. Mungkin orang bertakwa mendapatkan cobaan dalam hidupnya, berat cobaan tersebut. Tapi ingat bahwa kemenangan selalu di pihak orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fasbir innal aqibata lil muttaqin." Bersabarlah engkau, sesungguhnya akibat dan kesudahan yang baik, akhir yang baik, itu milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita ditimpa oleh musibah yang berat dalam kehidupan kita ini, hampir putus asa, ingat bahwasanya kemenangan selalu di pihak orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Taala. Bertakwa yakni menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kata Allah, "Fasbir innal aqibata lil muttaqin." Kemudian pelajaran juga yang dapat kita ambil dari ayat dari surah ini, bahwa setelah Allah memberikan kita nikmat, tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat tersebut. Lihatlah Nabi kita yang mulia, ya. Demikian yang Allah perintahkan kepada beliau. Allah berikan beliau Al-Kautsar. Setelahnya Allah perintahkan beliau salat dan juga untuk menyembelih karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Ad-Duha juga, "Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan beliau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy juga Allah perintahkan demikian, ya. Li ila fi Quraisy, ya. Ila fi rihlatash syita'i wal sayf. Demi kebiasaannya orang Quraisy, perjalanan mereka pada musim panas dan musim dingin, ya. Kata Allah selanjutnya, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka beribadah kepada Rabbnya rumah ini, yaitu Ka'bah. Allazi at'amahum min ju', yang telah memberi mereka makan saat mereka kelaparan. Wa amanahum min khauf, yang telah memberikan mereka keamanan di saat mereka ketakutan. Allah ingatkan mereka akan nikmat makanan dan nikmat keamanan. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba Allah yang lain, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa penjelasan tentang surah yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.